Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu keluarga besar GPDI LSD Magelang. Resilient, tangguh dalam Tuhan. Mari kita menjadi orang-orang yang tangguh dalam Tuhan dengan setia mendengarkan renungan 79 setiap harinya. Tetap dengan 365 hari yang mengubahkan, kita akan belajar firman Tuhan hari ini dan kita sampai pada bacaan Kidung Agung pasal yang keempat. Kita akan membaca ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Engkau cantik sekali manisku, tak ada cacat celah padamu. Turunlah kepadaku dari gunung Libanon, pengantinku. Datanglah kepadaku dari gunung Libanon, turunlah dari puncak Amana, dari puncak Senir dan Hermon, dari liang-liang singa, dari pegunungan tempat macan tutul. Engkau mendebarkan hatiku, Dinda pengantinku. Engkau mendebarkan hati dengan satu kejapan mata, dengan seuntai kalung dari perhiasan lehermu. Betapa nikmat kasihmu, Dinda pengantinku, jauh lebih nikmat cintamu daripada anggur, dan lebih harum bau minyakmu daripada segala macam rempah. Bibirmu meneteskan madu murni, pengantinku, madu dan susu ada di bawah lidahmu, dan bau pakaianmu seperti bau gunung Libanon. Puji Tuhan, saya memberikan tema dalam renungan firman Tuhan hari ini adalah ungkapan cinta. Observasinya di sini adalah mempelai laki-laki, ada mempelai perempuan, dan yang terjadi adalah mempelai laki-laki memuji mempelai perempuan. Mari kita sama-sama menginterpretasi pokok pembahasan kita. Jatuh cinta berjuta rasanya. Mungkin ini adalah sebuah ungkapan yang tidak asing ya di dalam telinga kita, karena pepatah ini seringkali digunakan sebagai bahasa sajak untuk orang-orang yang sedang jatuh cinta. Ya, semua pasti pernah, yang orang-orang dewasa pasti pernah mengalami bagaimana rasanya jatuh cinta ya. Nah, dalam bacaan di Kidung Agung pasal yang keempat ini adalah menuliskan tentang kisah cinta seorang Raja Salomo, di mana dia sangat mencintai wanita pujaannya, yaitu gadis Sulam yang bernama Sulamit, di mana rasa cinta Salomo ini sangat kuat. Karena cinta yang sangat kuat itu pasti mendorong seseorang untuk mengungkapkan rasa cintanya atau mengungkapkan perasaannya kepada orang yang dicintainya. Dan ini terlihat sangat jelas dalam bacaan kita dalam Kidung Agung pasal yang keempat ini. Bagaimana Salomo dia memuji, dia mengungkapkan rasa cintanya, rasa perhatiannya kepada pasangannya, yaitu gadis Sulam atau Sulamit ya. Salomo memberikan pujian yang tulus tentang kecantikan, kemurnian dan keelokan kekasihnya. Apa yang terjadi yang membara di hati Salomo, dia ungkapkan bagaimana kalau seandainya seseorang itu jatuh cinta atau mencintai seseorang tetapi hanya dipendam saja, tidak pernah dikeluarkan lewat ucapan bibirnya. Tentu orang yang dicintai itu tidak akan pernah tahu atau tidak akan pernah mengerti. Mungkin ada orang yang berkata, saya menunjukkannya lewat perbuatan saja gitu ya, lewat sikap saya saja. Apakah hati bisa berbicara? Apakah hati bisa bersuara yang bisa ditangkap oleh orang di luar ya, atau oleh orang yang Anda cintai ya. Nah, Salomo ini juga mengajarkan kepada pembacanya, kalau mencintai seseorang atau menginginkan seseorang, tahu perasaanmu itu sayang kepadanya, cinta kepadanya, ungkapkan gitu ya. Nah, Raja Salomo ini mengungkapkan rasa cintanya dengan memuji Sulamit. Kecantikannya, kemurniannya, keelokannya itu diungkapkan kepada Sulamit. Nah, ungkapan cinta Salomo kepada Sulamit di ayat 1 sampai ayat yang ke-7, Salomo ini memuji fisiknya Sulamit secara detail ya.
matanya, rambutnya, giginya, bibirnya, mulutnya, lehernya, yaitu dipuji semua oleh Salomo. Ini menunjukkan bahwa rasa cintanya kepada pasangannya, kepada Sulamit ini benar-benar bahwa Sulamit itu berharga di matanya. Sulamit itu seolah-olah tidak ada noda, tidak ada celahnya karena saking berharganya di hatinya, sehingga Salomo benar-benar memuji dengan gairah cintanya, dengan hasrat cintanya, dia sepenuh hati dia mengucapkan itu dengan pujian. Wanita senang kalau dipuji. Pasangan itu pasti sangat menyukai sebuah pujian daripada ejekan, daripada olokan, ya. Pujian itu menggugah orang yang mendengarnya merasa disayang, merasa dicintai. Itu sebabnya Salomo ini mengungkapkan cintanya kepada Sulamit bahwa dia itu berharga, dia itu tidak ada celahnya, ya, di hati atau di pemandangan Raja Salomo. Kemudian pujian apalagi, ungkapan cinta seperti apalagi yang disampaikan Salomo kepada Sulamit, yaitu di ayat 8 sampai ayat 11. Salomo ini mengungkapkan bahwa betapa istimewanya kehadiran sang kekasih, kehadiran Sulamit bagi Salomo. Keadaan atau keberadaannya Sulamit itu benar-benar menjadi sebuah waktu atau momen yang sangat istimewa, ya. Dinanti-nantikan, menyenangkan hati, merindukan sebuah kedekatan atau keintiman. Ya, di ayat yang ke-8 dikatakan begini. Turunlah kepadaku dari gunung Libanon pengantinku, datanglah kepadaku dari gunung Libanon. Turunlah dari puncak Amana, dari puncak Senir dan Hermon, dari liang-liang singa, dari pegunungan tempat macan tutul. Salomo merindukan Sulamit itu untuk datang kepadanya, menghadiri, mendekatinya. Karena rasa rindu, rasa kangen, rasa sayang yang diimpikan oleh Raja Salomo, dia ingin Sulamit itu selalu ada di dekatnya. Tentu pasangan kekasih senang jika pasangannya itu ketika ada di dekatnya itu adalah saat-saat yang sangat menggembirakan, membahagiakan. Demikian juga Salomo. Salomo mengundang, menginginkan bahwa turunlah kekasihku, mendekatlah, ya, dekat-dekat denganku. Itu adalah saat-saat yang mendatangkan kebahagiaan dan sukacita bagi Salomo. Perjumpaannya menjadi perjumpaan yang mendebarkan hati Salomo. Dikatakan di sini, Salomo sangat mengasihi Sulamit sehingga dia sangat mengaguminya, sangat mencintainya. Apapun yang dia bisa mau lakukan, dia mau lakukan dengan sepenuh hati, sepenuh cinta bagi Sulamit. Dan dia mengutarakan itu, dia tidak menyimpannya di dalam hatinya, tapi mengucapkannya dengan mulutnya sebagai tanda pujian. Bisa didengarkan oleh Sulamit, bisa didengarkan oleh orang yang dikasihi, orang yang disayangi bahwa aku ini mengasihi kamu loh, aku ini sayang banget loh sama kamu, ya. Kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kita lihat kisah cinta dari Salomo kepada Sulamit ini juga menjadi sebuah gambaran yang kuat. Betapa Tuhan itu juga sangat mencintai kita sebagai mempelainya. Tuhan itu sangat rindu, Tuhan itu sangat sayang, mau mengatakan kepada kita melalui ayat-ayat firman Tuhan, surat cintanya Tuhan itu adalah firman Tuhan. Tuhan ingin mengungkapkan betapa Tuhan itu sangat mencintai kita. Ungkapan cinta Tuhan itu apa? Melalui surat cintanya, ya. Kita lihat bahwa kamu berharga dan aku mengasihi engkau. Betapa berharganya kita di hati Tuhan. Betapa berharganya hidup kita ini. Indah di mata Tuhan. Dalam Yesaya 43 ayat 4a, firman Tuhan berkata demikian.
Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Kalau kita membaca ayat ini dengan nada yang penuh kasih, ya kita bisa membayangkan bagaimana Tuhan itu mengekspresikan rasa cintanya kepada kita dengan mengatakan, kamu ini berharga, aku ini sangat mengasihi engkau. Luar biasa Bapak Ibu, kasihnya Tuhan, cintanya Tuhan itu bahkan melebihi cinta apapun yang ada di dunia ini. Dia menyatakan cintanya. Bahkan cintanya Tuhan itu terbukti sampai Tuhan merelakan dirinya. Cinta di dunia ini mungkin tidak ada yang bahkan mengorbankan nyawanya demi orang yang dicintainya. Ya, itu jarang sekali terjadi, tetapi Yesus dia menyatakan cintanya bahkan sampai merelakan nyawanya supaya orang yang dicintai itu tidak binasa, tidak celaka, tetapi alami kemuliaan dan kebahagiaan kekal di sorga. Yeremia 31 ayat 3b, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Kekal, tidak berakhir, kasihnya Tuhan sangat besar, sangat kekal dan tidak ada batasannya. Lalu ungkapan apa yang Tuhan juga ungkapkan kepada kita sebagai rasa cintanya? Tuhan juga ingin kita selalu dekat-dekat dengannya, mengundang kita selalu dekat dengan Dia, ya. Datanglah kepadaku, di dalam Matius 11 ayat 28, mendekatlah kepadaku, dalam Yakobus 4 ayat yang ke-8a. Betapa Tuhan itu sangat rindu kita dekat dengan Dia. Tuhan sangat mencintai kita. Dia ingin kita selalu dekat dengannya. Aplikasinya adalah responi ungkapan cinta Tuhan buat kita. Dengan kita meresponinya, kita pun akan membalas dengan memberikan pujian, rasa cinta yang kita ungkapkan kepada Tuhan. Jam-jam doa, jam-jam bersekutu kita dengan Tuhan, itu adalah saat-saat yang indah yang Tuhan nanti-nantikan. Ayo datanglah kepadaku, dekat denganku. Tuhan tidak mau kita jauh-jauh dari Dia. Karena rasa cintanya Tuhan yang kuat, Tuhan mau kita meresponinya. Cintanya kepada kita, Tuhan tidak mau bertepuk sebelah tangan. Tuhan juga ingin merasakan kita mencintainya, kita mengaguminya, kita membalas ucapan-ucapan yang indah itu dengan kita memuji Dia. Mazmur 100 ayat 2 sampai 5. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kasih setianya tetap turun-temurun. Haleluya. Tuhan kasihnya tidak berubah. Kasihnya tiada henti-hentinya. Dinyatakan bagi kita karena apa? Itu sebagai bukti cintanya yang kuat kepada kita, orang-orang yang dikasihinya. Kita bersyukur buat cinta Tuhan, buat kesetiaan Tuhan. Itu sebabnya mari kita responi firman Tuhan ini. Dan kita mengasihi Tuhan, mengungkapkan rasa cinta kita kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati kita. Kita menerima firman ini dengan penuh semangat, penuh antusias. Kita mau belajar cinta dari cintanya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat kesetiaan Bapak Ibu. Dan apabila Bapak Ibu diberkati lewat renungan firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu ingin menyampaikan sebuah kesaksian atau pokok-pokok doa tertentu, Bapak Ibu dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp 0813 274 20088. Mari kita bertumbuh bersama, saling mendukung, saling mendoakan untuk menjadi sama-sama semakin tangguh di dalam Tuhan.
Mari kita sambut firman ini dengan berdoa. Kami bersyukur sebab Tuhan yang tidak pernah berubah bagi kami, dan firman-Mu terus dikumandangkan, supaya telinga kami mendengar, hati kami mengerti apa isi hati Tuhan untuk kami. Terima kasih, kami bersyukur kepada Engkau yang selalu mengasihi kami. Berkati umat-umat-Mu, keluarga besar GPDI LSD Magelang, untuk kami mengerti cintanya Tuhan yang begitu luar biasa bagi kami. Kiranya Allah, Tuhan Yesus Kristus, menjadikan mata hati kami umat-umat-Mu terang, agar kami mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan-Mu. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang Engkau tentukan bagi kami umat-umat-Mu. Terima kasih, kami menerima firman-Mu ini dengan sukacita. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.